Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Reza Ardiansyah, mahasiswa Perbankan Syariah kelas G, ingin menyampaikan resume dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Resume saya tampilkan dalam bentuk peta konsep. Yang pertama, tren teknologi komputer di Perbankan Syariah. Perkembangan Informasi and Communication Technology (ICT) yang sangat pesat telah mengubah berbagai pola kehidupan dalam segala bidang, termasuk dalam industri perbankan. Salah satunya yaitu dengan adanya e-banking. Jenis-jenis e-banking. Yang pertama ATM, computer banking, debit card, direct deposit, dan direct payment. ICT dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pelayanan transaksi tanpa melalui kasir atau teller, tidak terikat dengan jam kerja, serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga berpotensi memberikan kepuasan kepada nasabah. Kriteria penerapan ICT. Yang pertama, customer value, proses efisiensi, inovasi, dan human resources. Tren teknologi komputer di perbankan syariah merupakan kata kunci keberhasilan dalam membangun bisnis. Dampak dari pemanfaatan TIK pada bank adalah sebagian besar staf lebih lihai dan terlatih dalam melayani nasabah baik secara online maupun offline. Sebab proses umpan balik yang telah diintegrasikan ke dalam website senantiasa selaras dengan keinginan nasabah. Proses pemasaran produk bank juga menjadi lebih cepat dan tepat sasaran kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Cara menggunakan teknologi informasi atau IT untuk melakukan bisnis antara dua atau lebih pada suatu organisasi atau antara organisasi dengan organisasi atau kepada konsumen akhir melalui jaringan komputer. Secara umum, e-commerce berarti cara berdagang baru dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer internet. Tingkatan e-commerce. Yang pertama, advanced transaction. Yang kedua, intermediate komunikatif. Yang ketiga, entry atau informasional hal. Pengelompokan e-commerce. Yang pertama, e-tailing, kemudian elektronik, data interaksi, kemudian email, dan terakhir transaksi business to business. Layanan internet banking. Yang pertama, cek saldo, transfer, buka rekening, payment gateway, clearing, trade atau service, penutupan rekening, dan transaksi lain. Cara membangun e-commerce. Hal pertama yang dilakukan memilih jenis usaha dan unsur kekhasan produk sehingga dapat mengukur biaya awal dan biaya operasional serta untung yang diinginkan. Yang kedua, cara menawarkan produk, yaitu salah satunya dengan web yang menggunakan sistem provider. Yang ketiga, kegiatan berikutnya adalah layanan transaksi yang diharapkan menggunakan media yang sama. Secara umum, biasanya seorang wirausahawan di e-commerce akan menggunakan kartu kredit atau kartu pintar sebagai sarana pembiayaan. Dengan demikian akan diperlukan adanya bank yang bisa menjamin kepastian pembayaran oleh pembeli. Yang terakhir, melakukan packing dan pengiriman barang yang dibeli kepada pembelinya. Perkembangan teknologi dan komputer di perbankan. Teknologi adalah alat atau sarana yang digunakan oleh manusia yang timbul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan
mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan ataupun melakukan aktivitas sehari-hari serta dapat digunakan secara berulang-ulang. Faktor-faktor yang menentukan sukses atau gagalnya sebuah bank adalah yang pertama kualitas pelayanan, yang kedua kecepatan serta jalur distribusi layanan yang tersedia untuk nasabah. Jenis-jenis software perbankan, yang pertama ATM mobile, mobile banking, e-wallet, dan digibank. ATM dan CDM menerapkan semua pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh teller. Jika dilihat lebih lanjut, ATM jauh lebih komplit fungsinya jika dibandingkan menggunakan jasa teller. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran nasabah. Selanjutnya, jenis-jenis clearing. Yang pertama sistem clearing manual, yang kedua sistem clearing semi otomasi, yang ketiga sistem clearing otomasi, yang keempat sistem clearing elektronik. Selanjutnya instrumen pembayaran. Yang pertama tunai rupiah atau mata uang yang berlaku di Indonesia, non tunai warkat seperti cek, blayet giro, nota debit dan nota kredit. Non warkat atau kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit. Selanjutnya penjelasan mengenai RTGS. RTGS merupakan sebuah sistem settlement berbasis gross dengan koneksi elektronis online antara Bank Indonesia (BI) dengan bank-bank baik bank swasta maupun bank pemerintah. Tujuan RTGS. Yang pertama menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisiensi, andal dan aman kepada bank dan nasabahnya. Yang kedua, kepastian settlement dapat diperoleh dengan segera. Yang ketiga, menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya. Yang kelima, mengurangi resiko-resiko settlement. Selanjutnya, sistem informasi perbankan syariah. Perbedaan dasar bank syariah. Yang pertama, tanpa bunga menggunakan sistem bagi hasil, menekankan sektor real, investasi halal, tidak menekankan pada keuntungan, menggunakan dasar kemitraan, dan menggunakan prinsip syariah. Prinsip bank syariah. Yang pertama prinsip simpanan murni, yang kedua bagi hasil, yang ketiga prinsip jual beli, yang keempat prinsip sewa, yang kelima prinsip jasa. Manfaat dari sistem informasi perbankan syariah. Manfaat berwujud. Sebuah sistem informasi yang dibangun dan dipelihara dengan baik akan memberikan manfaat berwujud yang secara faktual dapat dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian manfaat tak berwujud. Yang pertama meningkatkan kepuasan nasabah. Yang selanjutnya peningkatan mutu dan jumlah informasi. Yang selanjutnya peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen. Yang kelima peningkatan operasional. Yang keenam peningkatan mutu intern dan ekstern. Mungkin cukup itu seluruh rangkuman resume dari pertemuan 2 hingga pertemuan 6. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.